Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Uul, Pak Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi saya di sini selaku pengajar praktik dari Pak Zainal ingin menyaksikan Pak Zainal melakukan percakapan coaching untuk pasca observasi ya. Kemarin kan Ibu sudah Bu sudah diobservasi di kelas ya. Jadi sekarang pada tahap supak yang terakhir, supak itu supervisi akademik untuk melakukan pertanyaan pasca observasi. Nah, nanti pertanyaan pasca observasi akan dilakukan oleh Pak Zainal selaku yang mengobservasi di kelas itu. Gitu ya. Oke, waktu saya persilakan untuk Pak Zainal. Silakan Pak. Baik, assalamualaikum Miss Uum. Waalaikumsalam. Sehat juga ya Bu Nur, alhamdulillah. Terima kasih sudah melakukan pendampingan individu Sama-sama untuk Pak. saya dan juga untuk sekolah ya tentunya ya karena berlintas. Nah, Miss Uum, alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan observasi, kemudian sudah juga kita melakukan observasi di mana hal-hal yang sudah kita bahas sebelumnya di pra observasi tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi belum ya. Nah, dalam hal ini izin saya ingin melakukan coaching nih Bu ya dari apa yang sudah dilakukan Miss Uum ya. Yang pertama saya ingin konfirmasi untuk nama Miss Uum ya. Betul, Miss Uum boleh memperkenalkan diri apa namanya, mungkin ngajarnya di mana dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Famayro. Alhamdulillah tahun ini ibu saya diberi amanah untuk memegang kelas 4 dan dari beliau kemarin alhamdulillah juga diminta untuk meluangkan waktunya membantu beliau melakukannya supervisi kelas 4 kemudian kelas 4B. Tahun ini kebetulan kelas 4 ada 2 kelas A dan B. Terima kasih, saya itu saja. Nah, baik. Terima kasih Miss Uum. Nah, Miss Uum, dalam kegiatan observasi kemarin kira-kira apa sih tujuan pengembangan ya yang Miss Uum lakukan di kelas? Bismillahirrahmanirrahim. Dari yang kemarin saya lakukan di kelas itu saya menyimpulkan bahwa dengan diadakannya berdiferensiasi kelas itu bisa membangkitkan semangat anak-anak pada kemampuannya masing-masing dan bisa menumbuhkan rasa percaya diri kepada anak masing-masing. Jadi adanya pembeda, maksudnya yang di bidang visual kita berikan, yang di kinestetik kita berikan worksheetnya atau LKPD-nya, dan yang di bidang satu lagi itu saya lupa apa Kak? Audio. Nah, auditori itu di bidangnya masing-masing, sehingga di situ kita bisa memberikan semangat bagi anak-anak yang merasa dirinya di auditori, dia pede bisa mengembangkan dirinya di bidang tersebut. Dan di bidang visual, dia juga bisa mengaplikasikan dirinya di bidang tersebut dengan cara memberikan gambar. Kebetulan kemarin kami membahas tentang macam-macam bunga dan fungsinya Bu, sehingga kami mempunyai LKPD-nya pun beragam. Jadi yang ada di visual, ada di auditori, ada di satu lagi itu kinestetik. Nah, sehingga anak itu tidak merasa dirinya minder. Contoh, di bidang auditori nggak semua anak peserta itu mampu di bidang auditori. Selama ini yang kita terima atau dalam kurun waktu kita 13 itu kita pukul rata semua, tidak ada pembeda yang indikator di mana anak yang memiliki auditori, terus kinestetik dan visual. Tapi namun setelah adanya
karena supervisi dari Pak Zainal yang kebetulan dia juga dapat amanah kurang lebih 1 tahun ini Iya. sekolah apa namanya itu tuh Penggerak. guru penggerak. Alhamdulillah di situ anak-anak tumbuh semangat, senang. Sebelum pun masuk kami berikan stimulus lagu-lagu sehingga membangkitkan rasa semangat dalam belajar. Alhamdulillah, luar biasa ya pengibasan dari Pak Zainal ini. Alhamdulillah. Nah, Bu apa namanya, tentu apa Miss Uum ya, saya Ya. bisa memanggilnya Miss Uum. Ya. Di dalam kelas itu apa yang Miss Uum identifikasi dari permasalahan pembelajaran sebelumnya. Tadi kan Miss Uum menyebutkan ada K13 bagaimana, kemudian dalam kebetulan kan sekolah penggerak juga, kemudian kita mulai saling berimbas di program guru penggerak. Identifikasi Miss Uum terkait pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang saat ini kita akan terapkan nih, seperti apa nih? Identifikasi masalah apa di sebelumnya, kemudian apa namanya, saya akan mulai ke rencana aksi gitu ya. Jadi identifikasi masalah yang sebelumnya itu seperti apa sih Miss Uum? Misalkan masalah yang ada di pembelajaran anak, misalkan anak terlalu dipush dengan indikator, kemudian berbeda dengan yang saat ini. Oke, untuk mengidentifikasi permasalahan dari yang sebelumnya sampai yang akan sekarang dijalani. Sebelumnya itu anak-anak itu biasanya kami berikan metode ceramah. Insya Allah dengan adanya sekolah penggerak ini anak-anak diminta atau dipaksa, tapi dalam maksudnya bukan dipaksa ya, maksudnya di apa ya namanya itu terapkan untuk mencari bahan tersendiri, sehingga setelah mereka mencari tema atau bahan yang kita berikan di 7 hari itu, contohnya mencari bagian-bagian bunga yang fungsinya, setelah itu baru kita renungkan bersama-sama. Beda dengan sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kita yang lebih capek, Bu. Iya. Maksudnya teman-teman Satu arah betul, ya. satu arah. Kalau sekarang ini alhamdulillah bisa menyeluruh. Betul. Itu mungkin yang saya alami untuk perbedaan sebelum sesudahnya. Sekarang interaksi lebih banyak ya Betul, antara Bu. guru dengan siswa yang Betul. luar biasa. Jadi ada itu timbal balik. Timbal balik. Ya. Nah, dari observasi yang kemarin kita lakukan bersama ya, saya menganggap beliau adalah mitra atau Betul. partner saya, karena sama-sama belajar ya. Iya. Bumi, saya mendapatkan hal apa namanya dari program guru penggerak, kemudian saya apa namanya mitra dengan Miss Uum. Ini poin daripada coaching itu sendiri. Nah, Miss Uum sendiri rencana aksi atau rencana Miss Uum nih setelah mengikuti observasi adalah, adakah hal-hal yang Miss Uum ingin terapkan di selanjutnya? Oke, alhamdulillah. Kebetulan kemarin saya juga sebelum beliau minta sehari ini rencana apa yang bisa beliau lakukan, sebelum jauh beliau hari ini bicara, saya sudah minta duluan, Pak, boleh nggak saya minta video dan RPP yang Bapak punya, karena bagus sekali. Itu tujuan saya ke depan ingin melakukan atau meniru ATM program sekarang yang amati, tiru dan modifikasi apa yang lo dapat di sekolah penggerak ini, saya pengen duplikasi gitu, Bu. Oh, ini kayaknya lebih semangat buat anak-anak. Itu, Pak. Insya Allah kita apa namanya, dari apa yang dirasakan oleh semuanya ya, Bu Uum ya. Bu Uum juga merasakan hal yang benar, adanya perubahan, fleksibilitas bagi kita. Nah, kemudian dari Bu Uum atau dari Miss Uum, ini apakah ini bisa dijadikan sebuah komitmen gitu ya untuk apa namanya, yang sudah dilakukan di kegiatan observasi diterapkan di pembelajaran Miss Uum? Insya Allah akan komitmen menerapkan sistem yang Bapak kemarin lakukan, dan saya akan bismillah melanjutkan yang beliau sudah dapat selama ini dalam waktu 1 tahun kurang lebih. Iya. Nah, kemudian kalau kemudian Miss Uum mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran dengan apa yang sudah dilakukan mulai dari apa namanya,
masuk, pengkondisian siswa, kemudian masuk ke pembelajaran, sampai kemudian anak bekerja sesuai kemampuannya. Berapa sih menurut Miss Uum ukuran keberhasilan sehingga anak mampu gitu? Kalau boleh saya kasih poin sih 100%. 100% ya, alhamdulillah. Jadi semangat nih Betul. program kurikulum merdeka ini ya. Betul. Baik. Alhamdulillah sampai Nah, 100% ya. Betul. Berarti yakin banget ya. Bu Iya, karena Maria? memang optimis. Optimis. Karena kemarin pun saya semangat banget Pak Zainal. Saya boleh minta videonya nggak? Contoh video sama RTP dan LKPD yang Bapak punya gitu. Ini kan bagaimana kan? Kalau boleh sedikit bisa menginput kami, mungkin bisa diputar Bu Mur. Iya. Yang pasti kita kan punya aset ya, guru penggerak, bahkan Miss Uum juga terlibat di sekolah penggerak. Tentunya banyak hal yang bisa kita ambil ya. Betul. Nah, kemudian dalam hal pembelajaran kemarin nih, yang sudah Miss Uum lakukan adakah hal-hal pendukung yang Miss Uum siapkan dalam kegiatan pembelajaran kemarin dari sisi peralatan, perlengkapan, atau dari sisi materi yang Miss Uum Ada hal yang mendukung itu diantaranya kita harus siap proyektornya ataupun medianya sebelum pembelajaran dimulai, seperti kita harus siapkan laptop yang maksimal, terus juga materinya kos ya umur ya harus juga kita kita kuasai sebelum kita terapkan ke anak-anak. Sehingga materi sudah kita kuasai sebagai guru, medianya pun mendukung seperti proyektor, terus alat yang lain. Itu menjadi tambahan dan poin penting sebagai seorang guru untuk mengajarkan bisa sempurna di hadapan anak peserta didik kita. Karena kalau kita ingin berhasil peserta didik kita mulai dari kita dulu. Seperti itu. Kita itu adalah tauladan gitu ya. Betul. Keren, luar biasa. Artinya Miss Uum sudah mulai belajar untuk bagaimana mempersiapkan anak sedini mungkin untuk bisa memberikan materinya secara tuntas dan menyenangkan ya, Bu Uum ya. Luar biasa banget pembahasannya. Nah, di sini ada beberapa poin ya, nomor yang bisa kita keluarkan dari sisi berdiferensiasi. Tadi Miss Uum sudah menyampaikan. Kemudian dari rencana aksi juga tentu sangat semangat sekali. Iya, betul. Sampai kemudian dari sisi ada namanya poin tanggung jawab, itu bisa ini dengan komitmen bersama ya. Iya, iya. Nah, dari observasi kemarin Miss Uum, adakah hal yang Miss Uum menjadi program pengembangan atau aktivitas yang bisa dikembangkan ya? Misalkan anak itu kalau sampai ke sekolah dengan variasi perasaannya mereka masing-masing ya. Nah, dari sisi tersebut adakah hal yang menurut Miss Uum ada poin yang bisa dikembangkan? Kalau boleh tahu contoh seperti apa? Contohnya misalkan tadi Miss Uum sudah melakukan ini, yang kemudian di sisi coaching ini perlu saya gali ya potensinya. Miss Uum sudah mengenali ya perasaan mereka masing-masing. Ada yang bertengkar dengan abangnya, ada yang kemudian ngantuk dan lain sebagainya. Kemudian seorang guru itu tidak langsung masuk mengajar ya, tidak, padahal ibarat tutup botol, mungkin ada yang terbuka, ada yang tertutup dengan perasaan mereka masing-masing. Tapi Miss Uum sudah mempraktekkan kemudian bagaimana materi yang akan diberikan itu bisa masuk dengan cara melakukan mindfulness ya. Nah, adakah aktivitas pengembangan atau yang Miss Uum merasakan ini hal yang perlu dikembangkan? Biasanya alhamdulillah saya sih tidak seperti Sontena yang memang full 1 tahun, hanya 1 bulan saja saat itu Bu ikut seminar penggerak itu.
kebetulan alhamdulillah dari sebulan yang saya dapat itu saya aplikasikan saat itu di sholat duha untuk menyatukan visi misi dari rumah mereka masing-masing. Biasanya masih ada yang masih ngantuk ataupun ada sesuatu yang belum tuntas dari orang tuanya, tapi hari itu harus masuk ke sekolah. Nah, kami sebagai guru-guru di Darul Quran Khususon yang dimulai dari awal itu sholat duha berjumpa dengan anak-anak, dan kami juga harus menyampingkan wajah kami yang di rumah dengan begitu banyak pekerjaan, sehingga kami harus menjadi guru yang menyenangkan. Saat itu setelah sholat duha, zikir berakhir, kami satukan pikiran mereka untuk semuanya jiwa raga berada di Darul Quran dengan cara tepuk 1, tepuk 2, dan tepuk 3. Tepuk 1 1 kali, tepuk 2 2 kali, tepuk 3 tidak bersuara. Dan sebelum melakukan tepuk-tepuk itu, kami tanyakan dulu dengan kabarnya. How are you today? I am fine. Miss belum percaya kalau kalian fine. Coba Miss mau tahu konsentrasinya di mana? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tidak ada suaranya seperti itu. Nah, setelah itu kami tanya satu-satu. Nah, itu untuk mengumpulkan ruh menjadi satu dari yang belum menyatu, dari berangkat ke sekolah masing-masing ada yang konsentrasi masih buya, sehingga kembali ke sekolah harus satu konsentrasi. Betul, sebelum belajar dimulai, disitulah kami mengisi anak-anak menjadi satu kesatuan konsentrasi yang utuh. Begitu Pak Zan. Sehingga betul-betul mainnya full gitu Iya, ya, full. benar. Dan itu akan menjadi pembiasaan ya. Betul. Di dalam pembelajaran Bu ya kedepannya ya. Betul. Kebetulan kemarin ditambah dengan beliau coaching di kelas saya di kelas 4B, ada yang satu hal yang menarik bagi saya, diputarkannya musik yang benar-benar menyenangkan anak-anak, dipejamkan matanya sehingga kita secara improvisasi mengisi pada saat mereka memejamkan matanya. Disitulah setelah mereka buka dan kami sudahi musik tersebut, baru kami tanya satu-satu, apa yang kalian rasakan? Nah, alhamdulillah efek dan jawabannya enak miss, enak mister. Oh alhamdulillah. Jadi poin yang saya ambil dan manfaat dari yang Pak Zainal kemarin masuk itu satu Bu yang saya dapat. Jadi ada komunikasi Betul. antara siswa dengan guru gitu ya. Jadi mereka benar-benar meluapkan tuh semua rasa gitu kan di situ, sehingga kita bisa mengetahui si A sedang sedih, si B sedang ceria, si C sedang bahagia gitu. Betapa luar biasanya kita kalau masing-masing kita kenalin ya. Betul Bu. Dan apa ya, menjadi pemacu buat kita untuk nanti kedepannya menjadi lebih baik gitu ya. Luar biasa, keren nih Bu. Baik. Nah, kemudian sedikit lagi ini Bu dari agenda pembelajaran sosial emosional, kemudian dengan melakukan mindfulness, artinya siswa lebih siap lagi ya. Dengan melakukan itu apa namanya, berapa sih ukuran keberhasilan ketika anak sudah siap di pembelajaran itu tersendiri? Wah itu sangat luar biasa ya. Poinnya 100 lagi. 100 lagi ya, alhamdulillah. Pembelajaran berdiferensiasi, kemudian Luar biasa Bu. Berdiferensiasi, sosial emosional, penerapan disiplin positif ya, semuanya sudah aplikasi ya, sudah diterapkan dengan 100% ya. Keren. Diteruskan ya Bu, nanti walaupun tanpa supervisi akademik tetap saja Ibu punya tanggung jawab, punya komitmen untuk membiasakan hal itu, karena dengan begitu anak-anak akan menyatu dengan pembelajaran Ibu, dan Ibu pun juga akan menikmati segala proses yang ada, dan hasilnya tentu tidak akan mengkhianati hasil begitu kan ya. Gitu. Oke. Ada lagi Bu aktivitas yang ingin dikembangkan, merasa atau sudah dikembangkan? Itu sih yang saya minta dari Pak Zainal, satu, boleh nggak berguru gitu mau boleh. Boleh banget. Itu menjadi tugas kami guru Iya, penggerak atau betul. lingkungan penggerak, bahkan
semua guru yang ada di sekolah Darul Quran di mana statusnya adalah sekolah penggerak, maka saling berbagi itu sesuai sekali ya Iya. dengan apa namanya Komitmen guru penggerak. betul, komitmen. Bahkan sebagai sekolah Islam di dalamnya kita sendiri Iya. Islam semua. Ada satu hadis yang mengatakan balik anni Oh, iya. nggak banyak sih ilmunya, Iya. tapi yang sedikit ini bisa kita berikan bersama. Amin, ya Semoga Rabbal bermanfaat. Alamin. Sama-sama Bu Mut. Sama-sama Ibu semoga sukses selalu Amin, ya. Allah sama-sama juga buat Ibu. Ya, sukses selalu juga buat Pak Terima Zainal kasih, ke depan. sukses buat Ibu. Mudah-mudahan sekolah Darul Quran ini ke depan bisa menjadi lebih maju, menjadi lebih apa istilahnya oleh masyarakat sekitar dipercaya gitu kan, menjadi trust masyarakat ke sekolah, menitipkan anaknya benar-benar trust gitu ya, sehingga akan terjalin hubungan antara masyarakat dengan sekolah daku yang lebih baik, lebih menyenangkan, dan akan terjadi harmoni antara sekolah dengan masyarakat, dengan stakeholder yang ada, sehingga ke depan makin maju dan makin maju Amin. terus. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Baik, Bu. sama-sama Bu Zainal, Bu Mut. Sama-sama Supportnya. Bu. Oke. Ya, terima kasih ya Bu atas waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.